harian Wakil Cabang Gerakan Pramuka Pacitan beserta unsur pimpinan dan andalan cabang. Yang kami hormati Kakak Kepala Pusdiklat Cap Lesanpura beserta para pelatih cabang, serta kakak-kakak peserta gelar ajar Wakil Cabang Gerakan Pramuka Pacitan tahun 2022 yang amazing. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita panjatkan dengan khusyuk. Semoga kita semua tetap menjadi insan yang diridhoi olehnya dan kita berkegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu apapun. Kakak sekalian yang saya hormati, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Kakak sekalian yang saya hormati, marilah kita buka gelar ajar tahap kedua di tahun 2022 ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jayalah Pramuka.
menuju Hari Pahlawan 10 November 2022 sebagai bangsa yang besar dan manusia Pancasila, marilah kita mengheningkan cipta sejenak yang akan dipimpin oleh Kakak Ketua Koordinator Cabang Harian Kuarcap Pacitan. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Kakak-kakak sekalian yang saya hormati, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita ikuti pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, segala puji dan sanjung hanya milik-Mu semata. Segala keagungan dan kesempurnaan hanya milik-Mu jua. Oleh karena itu, ya Allah, kami syukuri semua nikmat-Mu, kami syukuri semua karunia. Ya Rahman, ya Rahim, atas rahmat dan nikmat-Mu pula, pada hari ini kami dapat menghimpun diri dalam rangka pembukaan gelar ajar Pembina Pramuka tahun 2022 dengan suasana sehat dan ceria di bawah ridho dan naungan-Mu. Ya Allah, ya Alim, pada hari yang cerah ini kami mohon perlindungan, keselamatan, petunjuk dan bimbingan, taufik serta hidayah-Mu, sehingga kami mampu melaksanakan tugas dan kewajiban kami bagi nusa, bangsa, negara dan agama kami. Ya Allah, ya Karim, tumbuh tinggikan kesadaran dan semangat pengabdian ikhlas, bina bakti, bangsa berbudi, bawa laksana demi kemaslahatan bangsa kami. Ya Allah, ya Rabbi, hindarkanlah negara dan bangsa kami dari perselisihan dan perpecahan. Selamatkanlah negara dan bangsa kami dari mara bahaya serta malapetaka dari manapun datangnya. Allahumma hina syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, para pemimpin kami, kepada jalan yang benar, jalan yang Kau ridhoi. Berikan kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk melanjutkan perjuangan dan pengabdian para pendahulu kami dalam meraih cita-cita yang luhur, yaitu menjadi masyarakat yang adil berkemakmuran dan masyarakat makmur yang berkeadilan di bawah ridho dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami, serta jauhkanlah dari azab-Mu yang sangat pedih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama laporan Ketua Penyelenggara Gelar Ajar tahap kedua tahun 2022 kepada Kak Ismandi. Silakan. Laporan siap dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pacitan, yang saya hormati kakak-kakak, ketua dan para ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pacitan dan unsur pimpinan, kakak-kakak, para pelatih di Pusdiklatcap Lesan Pura, kakak-kakak, para pembina peserta gelar ajar tahap kedua tahun 2022 yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kakak-kakak dan kita semuanya bisa bertemu kembali dalam rangka gelar ajar pembina pramuka yang berjalan dengan baik di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Itu semata karena berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada kakak-kakak, para undangan di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pacitan ini, dan kami aturkan terima kasih atas kehadirannya dalam rangka menghadiri undangan kami, sekaligus memohon maaf apabila segala sesuatunya kurang berkenan di hati kakak-kakak semuanya. Kakak-kakak dan hadirin yang berbahagia, selaku penyelenggara kegiatan gelar ajar tahap kedua tahun 2022 ini, perkenankan kami selaku penyelenggara menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar pelaksanaan kegiatan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua, Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 047 Tahun 2018 tentang pedoman anggota dewasa Gerakan Pramuka, serta Program Kerja Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pacitan tahun 2022. Tujuan penyelenggaraan diadakan gelar ajar ini yang pertama, menambah informasi, pengetahuan dan kecakapan bagi para pembina lulusan KML. Kedua, meningkatkan kompetensi, kualitas diri, memperkaya pengetahuan dan pemahaman tentang kepramukaan bagi pembina pramuka. Ketiga, mengimplementasikan kebijakan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pacitan, khususnya pencapaian Pramuka Garuda dan Pramuka Teladan di masing-masing gugus depan. Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, yang pertama, mempererat hubungan kekeluargaan antara pembina dan membangun jiwa korsa, tukar pengalaman, berbagi pengetahuan dan keterampilan, serta meningkatkan kemampuan kepembinaannya. Kedua, mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan para pembina pramuka agar mampu membina dengan baik. Kakak-kakak yang kami hormati, peserta kegiatan ini adalah merupakan para pembina yang telah menyelesaikan narakarya lanjutan dengan rincian pembina siaga ada 6 orang, pembina penggalang 45 orang, dan pembina penegak 5 orang, dengan jumlah seluruhnya 56 orang. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tahap yang kedua, karena tahap 1 telah dilaksanakan pada tanggal 28 September
dengan jumlah 93 orang, sehingga gelang ajar pada tahun 2022 ini sejumlah 149 orang. Kegiatan gelang ajar ini bisa terlaksana dengan adanya pembiayaan dari gotong royong antara peserta gelang ajar dan juga wakil cabang gerakan pramuka Pacitan. Adapun materi kegiatan pada gelang ajar ini mengacu pada sistem pendidikan dan pelatihan dalam gerakan pramuka. Kegiatan ini didahului dengan penyematan pita mahir dan selendang mahir serta pemberian surat keterangan telah menyelesaikan narakarya lanjutan serta surat hak bina bagi pembina yang telah melaksanakan kursus pembina pramuka mahir lanjutan atau KML pada tahun 2018, 2020 dan 2021 yang sebagian telah dilaksanakan narakarya atau pemberian hak bina pada periode sebelumnya. Demikian laporan panitia penyelenggara gelang ajar tahun 2022. Selanjutnya kami mohon perkenan kepada Kak Sujarwo selaku Ketua Harian Wakil Cabang Gerakan Pramuka Pacitan untuk menyematkan selendang mahir dan memberikan sambutan sekaligus membuka gelang ajar ini, dan atas perkenannya kami aturkan terima kasih. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Pembacaan laporan penyelenggara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Baik, Pak. Selanjutnya, pembacaan surat keputusan. Gerakan Pramuka Warwir Cabang Pacitan. Surat keputusan Warwir Cabang Gerakan Pramuka Pacitan nomor 19 tahun 2022 tentang pembina mahir lanjutan tahap 2 Warwir Cabang Gerakan Pramuka Pacitan. Ketua Warwir Cabang Gerakan Pramuka Pacitan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, mengukuhkan nama-nama sebagaimana lampiran surat keputusan ini sebagai pembina mahir. Kedua, kepadanya diberikan surat hak bina, selendang mahir dan pita mahir sesuai golongannya. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pacitan pada tanggal 4 November tahun 2022. Ketua Cabang Gerakan Pramuka Pacitan, Ketua Cap Tertanda, Dr. Insinyur Heruwingo SPMSI. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Saudara Ketua Wakil Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur di Surabaya. 2. Saudara Bupati Pacitan selaku Kapabicak Gerakan Pramuka. 3.
Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka se-Kabupaten Pacitan. Keempat, yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Lampiran surat keputusan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pacitan nomor 19 tahun 2022 tentang Pembina Mahir Lanjutan Tahap 2 Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pacitan. Daftar Pembina Mahir Lanjutan Tahap 2 Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pacitan tahun 2022. Nomor 1, nama lengkap Dewi Pianis Mariana, Pangkalan MI Muhammadiyah Kasihan 1, golongan siaga, sampai dengan nomor 55 Yulia Kristianing Tias, SMA Negeri 1 Pacitan, golongan penegak, ditetapkan di Pacitan pada tanggal 4 November tahun 2022. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pacitan, Ketua Cap Terpandang Dr. Insinyur Herinbo SP MSI. Pembacaan telah selesai. Pembacaan surat keputusan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Selamat. Ya. Penyempatan pita mahir dan selendang mahir serta penyerahan surat hak bina. Golongan siaga 1, Kak Dewi Pianis Mariana, Pangkalan MI Muhammadiyah Kasihan 1. Perkenalkan Yoto, Kak Jarwo dan Kak Risman untuk menyerahkan. 2, Kak Dian Susanti, Pangkalan SDN 1 Taman Asri. 3, Kak Diana Nurul Hidayati, Pangkalan MI Muhammadiyah Kasihan 4. 4, Kak Sri Hartati SESPD, Pangkalan SDN 1 Baleharjo. 5, Kak Sutopo, Pangkalan SDN Mangunarjo. 6, Kak Taufik Tiastono, Pangkalan SDN 5 Petung Sinaran. 7, Kak Tanti Astuti, Pangkalan SDN 1 Ketanggung. 8, golongan pegalan, Kak Agung Murjiawan, Pangkalan SMP Negeri 2 Tulatang. 4, Kak Aris Hermawan, Pangkalan SDN 1 Sidomulyo. 3, Kak Bambang Setiabi, Pangkalan SDN 1 Klepu. 4, Kak Barneta Pria
Hilda Mustika, Pangkalan SDN 2 Karangrejo. 5. Kak Dedik Sulistiono, Pangkalan SDN 3 Pagerlor. 6. Kak Eni Winarsi, Pangkalan SMP Negeri 1 Ngadirojo. 7. Kak Erwin Mardiana, Pangkalan SDN 2 Katipugan. 8. Kak Freddy Mardana Sulistyo, Pangkalan SDN 2 Tumpu. 9. Kak Gunawan, Pangkalan SMP Negeri 4 Tulakan. 10. Kak Halimah Rahmayani, Pangkalan SMP Negeri 3 Ngadirojo. 11. Kak Herlin Indriani, Pangkalan MI Gumpi Jatimalang. 12. Kak Ida Royani, Pangkalan SD Negeri Mentoro. 13. Kak Jaga Sumarsana, Pangkalan SMP Negeri 3 Ngadirojo. 14. Kak Joko Wahyono, Pangkalan SMP Negeri 1 Ngadirojo. 15. Kak Jumelan, Pangkalan SDN Ngadirejan. 16. Kak Lahuri, Pangkalan MTS Gumpi Sitomulyo. Selamat Pak Tiba. 17. Kak Misranto, Pangkalan SMP Negeri 5 Ngadirojo. 18. Kak Miswati, Pangkalan SDN 1 Gedongkol. 19. Kak Muhammad Samsu Afrianto, Pangkalan SDN Arjosari. 20. Kak Mulyani, Pangkalan SDN Kendal. 21. Kak Nurdiati, Pangkalan MTS Negeri 3 Pacitan. 22. Kak Rifki Yuli Ernanda, Pangkalan SMP Negeri 1 Arjosari. 23. Kak Riris Budiarti, Pangkalan SDN 2 Kasihan. Dalam cewek Rifki ya coba ya. 24. Kak Eda Pamulasi, Pangkalan SDN Pucang Sewu. 25. Kak Riantini, Pangkalan SDN 2 Sukodono. 26. Kak Rudito, Pangkalan SDN Banjarsari.
27 Kak Sri Haryati Pangkalan SDN 1 Wonogobo. Anu Pak, kadang-kadang beda tempat pembelian gitu. Kalau saya sendiri di sini nah, anu kan sami kayak 28 Kak Suhartati Pangkalan SDN 1 Karanggede. Kak Sunarto Pangkalan SDN 3 Lebu. 31 Kak Suntoro Pangkalan SDN 1 Ngadirojo. 32 Kak Surati Pangkalan MI Muhammadiyah Kebodan. 33 Kak Suryati Pangkalan SD Negeri Ngadirja. 34 Kak Suryani SDN 1 Ketanggung. 35 Kak Suyatmini Pangkalan SDN 3 Padang. 36 Kak Titi Suryati SDN 38. 37 Kak Titin Setianingsih SDN 1 Candi. 38 Kak Umi Priharyati Pangkalan SMP Negeri 1 Ngadirojo. 39 Kak Widya Ika Yulianingsih Pangkalan SMP Negeri 1 Bandar. 40 Kak Yulia Stuti Pangkalan SDN 2 Karangmulyo. 41 Kak Zulaikha Pangkalan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pacitan. 42 Kak Yahya Saifuddin Pangkalan SMP Negeri 1 Sudimoro. 1 penegak 1 Kak Agus Reza Suyono Pangkalan SMA Negeri 1 Ngadirojo. 2 Kak Lia Suryaning Tias Pangkalan SMA Negeri 1 Pacitan. 4 Kak Nuni Andriani Pangkalan SMA Negeri 1 Ngadirojo.
5. Kak Yulia Kristiani Tias, Pangkalan SMA Negeri 1 Pacitan. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Wakil Cabang Gerakan Pramuka Pacitan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kak Jarwo selaku Ketua Harian Wakil Cabang Gerakan Pramuka Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang sama-sama kita hormati para senioritas, Hernowo, Kak Dalutaika, dan Kak Haryoto yang kita banggakan bersama. Yang saya hormati Kakak Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Wakil Cabang Gerakan Pramuka Pacitan Kak Misman RPG. Yang saya hormati pula kakak-kakak pengurus kampus di Cilacap yang ada di hadapan penjenengan, ada Kak Ujo, ada Kak Waniswako, terus kemudian yang sedang belakang ada Kak Wanti, ada Kak Tri, dan juga Kak Ismina. Demikian pula yang menjadi kebanggaan Wakil Cabang Gerakan Pramuka yang saat ini hadir berkumpul, yang baru saja secara formal disematkan, baik ini pita mahir sesuai dengan pemanggilannya masing-masing, mudah-mudahan tidak tertukar, dan juga selendang mahir. Untuk itulah kakak-kakak sekalian saya hormati, mengawali sambutan di pagi hari ini, tentunya kita selaku umat beragama untuk tidak lupa selalu menjadikan bersyukur alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala, karena di kesempatan yang baik dan berbahagia ini kita semuanya masih diberikan usia dan umur panjang, sehat, bagas waras, tidak kurang sesuatu apapun. Apalagi kemarin kita diruat ruatannya belum selesai, saya sudah kelihatannya kecelakaan. Mati listrik, Pak. Alhamdulillah tadi pagi saya sudah sarapan. Jadi insya Allah kalau menyampaikan dalam kegiatan pamit, insya Allah bisa mendengar yang belakang ya. Alhamdulillah.
Kakak-kakak yang saya hormati, sekali lagi rasa kebanggaan tentunya harus saya kedepankan, karena di siang hari ini para pembina yang benar-benar berkualitas sebanyak 54 terdiri dari 6 mahir siaga, 44 mahir penggalang, dan 5 mahir pemegang. Ternyata setelah apa yang penjaringan upayakan hari ini membuahkan hasil, nampak di permukaan secara legalitas dengan mendapatkan pengakuan. Ternyata aku wis mahir tenan. Dan tidak salah fungsinya, lagi tidak salah fungsinya apa yang sekarang ada di berada pada masing-masing, baik Pak Mahir maupun Tulisan Mahir. Di kesempatan ini kiranya perlu saya sampaikan kapan dan bagaimana cara memakai Tulisan Mahir. Insya Allah pemakaian selendang air seperti apa yang sekarang kakak terima. Jadi tidak boleh lipatan dibongkar terus disambil, tidak boleh. Jadi selendang air jenis apa sih kalau air? Jadi pelipatan itu saya yakin kalau dibongkar bencana akan mengalami kesulitan, sehingga menggambarkan bagaimana cara pemakaian daripada selendang air ini hanya dipakai ketika kakak-kakak menyelenggarakan dan menghadiri kegiatan besar. Jika sudah pilih hari ini contoh internasional, Sakal internasional, sakal bangga, numpang barang cara pemakaiannya juga seperti apa yang sekarang kita letakkan, cuma kalau yang kagum agar tidak lepas, pemakaiannya seperti apa yang saya pakai. Oke, karena ada 3 tahunnya disamakan di sini pen kaku. Kalau yang putri mungkin bisa dikasih apa? Monggo, terus kemudian untuk yang kita kayak siaga penggalang pemegang pemakainya sama. Jadi itu ada sambungannya, kita itu sambungan itu menyambung ujung. Jadi bukan terus kemudian ada nilai tersendiri, tidak. Jadi yang disebut dengan kemahiran dengan itu yang warnanya hijau, garis pinggirnya hitam, warnanya merah, garis pinggirnya hitam, warnanya kuning, garis pinggirnya hitam. Sedangkan untuk pita mahir ini setiap saat dipakai. Ya, karena ini adalah sebuah identitas, artinya ketika kita berseragam. Jadi orang agak seragam saluka ya malah jadi ya. Tapi kalau ketika kita berseragam pramuka menjadi pertanyaan kalau tidak pakai, atau malah dipertanyakan, ya saya itu kan. Daripada banyak bertanya, lebih baik
jawabannya dulu disiapkan, pakai saja kita, oh berarti kakak ini adalah mahir, siapkan, mahir penggalang, mahir. Karena begini, kenapa di kesempatan ini kita ingatkan? Karena memang ada ya, lebih dari satu bahwa memakai atribut pramuka ini ada kurang yakin sama yang ditakon. Adalah dasar mana apa? Sama yang ditakon itu. Karena ada kekhawatiran lebih baik tidak dipakai. Tapi tidak seperti itu, sebagaimana satu wujud konsekuensi dari perjalanan. Karena ini secara legalitas sudah mendapatkan pengakuan. Ketika berseragam pramuka, pemakaian berseragam pramuka itu sudah lengkap. Jadi tidak usah ada kalimat berseragam pramuka lengkap. Ketika berseragam pramuka itu lengkap. Seperti yang saat ini kakak tampilkan, seperti yang kakak-kakak yang ditampilkan. Kakak yang saya hormati, ketika hari ini sebagai alat perpustakaan, karena berhadapan dengan kakak-kakak yang benar-benar sebagai pembina mahir dalam bidang masing-masing, dalam kegiatan yang masing-masing, maka saya dari khawatir mengingatkan kepada jajaran semuanya sebagaimana tugas pokok daripada gerakan pramuka. Jadi karena penjaringan menyandang sebagai pembina mahir, pada proses yang kemarin memang penjaringan disajikan beberapa hal yang menyangkut potensi kakak ketika nanti sudah kembali ke depan sebagai pengelola depan, maka tugas utamanya adalah menggerakkan dan menggairahkan gugus depan itu dan tugas pokok dengan selaku mahir. Tidak sebatas mahir dalam rangka membina, namun mahir juga dalam rangka mengelola. Kalau di gugus depan masih ada pembina gugus depan, tentunya menjadi bagian penting dari gugus depan. Karena dimungkinkan di beberapa gugus depan ada beberapa juga pembina mahir yang lainnya. Justru dengan pembina mahir yang lainnya, kalau sekarang kita berikan di sini gelang aja, gelang itu kan lingkaran kan, gelang itu kan lingkaran. Jadi merupakan media kita di hari ini untuk bersilaturahmi, untuk mengetahui tingkat kualitas daripada para peserta hari ini benar-benar sebagai pembina. Yang kedua, bagaimana menerapkan prinsip dasar pendidikan kepramukaan. Tentunya ini penting dan ini bisa dipahami oleh mereka yang memang kemarin materi itu lengkap, tinggal bagaimana hal yang mendasar ini untuk dikembangkan yang tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Artinya bahwa hasil apa yang telah kakak lakukan tentunya gugus depan A dengan gugus depan B akan berbeda. Nah, perbedaan ini nampak dari hasil proses yang dilakukan oleh kakak-kakak selaku pembina dan mengelola gugus depan di pangkalannya. Maka perlu ada satu kegiatan untuk bagaimana kita bisa ketemu, sehingga sangat tepat jika hari ini bahwa tema kita adalah mendorong kakak pembina agar semakin berkualitas dan berintegrasi. Ini benar-benar nampak ketika gugus depan ini sudah mendapatkan penanganan dari para pembina mahir,
dengan gugatan yang sebelumnya belum pernah tersentuh dengan para pembina mahir. Jadi merupakan satu gambaran ke depan dan angan-angan serta cita-cita kita bahwa gugatan yang ada di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka dengan tampilan penjenengan dan yang kemarin sudah 96 ya, ditambah dengan penjenengan, insya Allah ini sudah merupakan andil dalam rangka menyelesaikan persoalan yang ada di itu. Artinya sudah tidak ada lagi persoalan-persoalan terkait dengan potensi sumber daya manusia. Karena potensi sumber daya manusia sudah tersedia, yang ini akan menciptakan kualitas daripada peserta. Kalau kita baru saja mengirimkan peserta jambore nasional, kita mengirimkan lomba tingkat di mana dua kegiatan itu sama-sama diikuti oleh adik-adik kita penggalan, namun nuansanya berbeda. Kalau jambore adalah merupakan pertemuan besar, adik-adik kita bertemu dengan saudara-saudaranya, teman-temannya dari Sabang sampai Merauke. Yang kemarin alhamdulillah berangkat sehat, pulang juga segar bugar. Adik-adik kita yang tersebar di sak kabupaten, insya Allah mungkin kakak yang hadir ada yang putra idenya ada yang sebagai peserta, karena jumlahnya hanya 8 putra 8 putri, namun dengan persyaratan yang cukup ketat. Yang kedua adalah kegiatan lomba tingkat 4 yang kemarin diikuti oleh guru depan Pangkalan SMP Negeri 1 Pacitan dan SMP 1 Gubernur. Kalau jambore adalah merupakan satu pertemuan besar, tapi kalau lomba tingkat adalah merupakan satu ajang berkompetisi yang dilakukan di mana kemarin? Coban Rondo di Malang, Kabupaten Malang, dengan cuaca yang cukup ekstrim ini. Kalau di Coban Rondo ya lumayan kan. Alhamdulillah adik kita mampu berkompetisi. Untuk yang putra bisa menduduki urutan ke-6, burung nomor 1. Untuk yang putri masih urutan ke 21 dari 36. Dari 36. Alhamdulillah, artinya bahwa adik-adik kita masih mampu bersaing dengan rekan-rekannya dari Kuartir Cabang yang untuk itulah hari ini adalah merupakan satu tangan-tangan jahil yang nantinya akan mencetak adik-adik kita yang penggalang, yang jaga dan tegak, minimal memberikan satu kesempatan seluas-luasnya, memberikan kesempatan yang sama kepada adik-adik kita untuk ambil bagian, untuk berkegiatan di gerakan pramuka. Kakak-kakak yang saya hormati, satu hal yang perlu juga mungkin saya ceritakan. Kenapa harus saya ceritakan? Karena itu ada satu kebanggaan dari Kuartir Cabang. Semalam apa kayaknya? Kemarin ketemukan Sigit Malam latihan malam Selasa. selesai. Senin sore saya dibekal di komunikasikan dengan Isman bahwa Kak Sigit Muryono ada di Pacitan. Kak Sigit Muryono itu awal ada serseran itu sebagai kepala pusat pendidikan dan latihan Kuartir Nasional. Kelahiran di Gunung mana? Gunung ada gunung. Kelahiran. Maka setelah kita baca, karena memang kita belum mengenal, tapi kita berangan-angan kalau nanti ke Pacitan, insya Allah akan kita manfaatkan bisa.
Alhamdulillah Kak Mesman cerita kalau hari ini berada di Pacitan. Kami kita ketemu bagaimana Kak? Wah saya gimana Kak Mesman? Monggo diacarakan gimana? Kak diacarakan karena beliau minatnya di prasasti. Ya ke prasasti saja. Namun ternyata proses dari prasasti ini masih harus besok temannya yang ada di belakang saya. Akhirnya berkeputusan, kalau memang nanti dibakar ya saya tak berkuat. Akhirnya dibakar, ada Kak Yonto, ada Kak Pujo, ada saya, ada Kak Mesman, ada Kak banyak pokoknya. Oke. Yang perlu saya sampaikan bahwa itulah yang disampaikan kelahiran umum. Sekarang ini menduduki jabatan yang tidak mudah dan tidak gampang sebagai wakil ketua Kuartil Nasional Jakarta. Nah, jawabannya. Ya. Yang berpatitan dalam ekonomi jelas. Jenjang organisasi karya jenjang organisasinya sangat luar biasa dengan banyak cerita. Akhirnya kita bisa berakar-akar dengan beliaunya dan beliaunya juga ora nyungkani ya, tidak nyungkani ya biasa supaya om bisa ya. Jenjang organisasi di kepramukaan perlu saya berikan ya. Saya ini sudah merasa bangga diri saya kakak yang lain pada perjalanan masing-masing. Ini ketika mendengarkan ceritanya Kak Sigit itu sangat luar biasa karena dia aktif di pramuka itu sejak penggalan dan ini pembinanya sekarang masih ada yaitu Kak Imam Ahmadi yang dari Gunung ya, pembinanya sampai dengan tingkatan pembina tingkat dasar menelanjutan. Dia usia 27 sudah menelanjutan, tidak salah saya dengan cerita dia. Sudah pelatih lanjutan APD ya. Dan jenjang terakhir adalah pendidikan di Thailand artinya sudah mentok tingkatan di kepramukaan. Di samping memang perjalanan kedinasannya yang juga pernah menjadi kepala dinas pendidikan dan olahraga di Kalimantan Timur, sehingga satu hal yang sangat luar biasa ketika bercerita itu terus kemudian diselipin dengan beberapa hal yang menyangkut tentang masa-masa kecil beliau. Ya, tidak menyangka kalau orang Gunung saya tadi bisa jadi ketua partai nasional itu tidak mudah. Perjalanannya juga untuk itulah kakak dari apa yang kami ceritakan ini mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita tidak berhenti sampai di sini. Ya. Kalau perjalanan penjenengan baru katakanlah 20% dari langkah yang ingin pendidikan lanjutkan, artinya masih punya langkah lagi 80% yang harus diperoleh bersama dengan adik-adik melakukan pendampingan, melakukan pembinaan agar benar-benar generasi muda kita, adik-adik kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat dan berguna bagi dirinya sendiri utamanya dan pada umumnya untuk masyarakat dan bangsa. Kakak yang saya hormati, saya kira itu hal yang dapat kami sampaikan di kesempatan ini. Ngajar ya panas sebenarnya. Kalau ini mana-mana ya kopios.
ada kurang lebihnya dalam kami menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Elang Ajar sebagai media silaturahmi, media peningkatan kualitas dan integritas, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Dua kali tepuk pramuka.